Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, yaitu Mas Dosen Official. Nah, di sini saya akan membahas soal-soal terkait P3K. Nah, ini kan sudah masuk tahap 3 nih. Saya doakan teman-teman semuanya lulus dalam mengikuti tes P3K tahap 3. Amin. Jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Nah, pada bagian ini saya akan membahas terkait dengan contoh soal teknis. Nah, di mana soal-soalnya kompetensi teknis merupakan tes untuk menguji pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelamar yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Contohnya, misalnya kita ambil untuk calon guru nih. Soal-soal kompetensi teknis akan menguji seputar kemampuan pelamar dalam hal membangun sistem ajar maupun sistem penilaian terhadap siswa. Nah, sebelum kita mulai, marilah dukung channel ini. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan like channel Mas Dosen Official. Baik, langsung saja kita mulai. Pembahasan soal nomor 1. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah, ingat kata kuncinya, menghasilkan produk. Nah, bagi calon guru mungkin sudah familiar terkait soal-soal ini. Nah, jawaban yang A, pembelajaran berbasis proyek. B, pembelajaran kooperatif. C, bermain peran dan simulasi. D, pembelajaran diskusi online. E, pembelajaran kontekstual. Nah, kita lihat di pembahasan. Menurut Bos dan Krauss, model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Ini dikutip dari Abidin tahun 2007. Kemudian menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya. Ini dikutip dari Wena tahun 2011. Kemudian sentralistis atau pusat dan strategi pembelajaran. Pertanyaan menuntut siswa untuk menemukan konsep. Pada investigasi konstruktif, merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan. Pada bagian otonomi untuk menentukan target sendiri. Pada bagian realistis, pekerjaan nyala yang sesuai dengan kenyataan. Nah, jawaban yang tepat yaitu yang A, pembelajaran berbasis proyek. Soal berikutnya, seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A, memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B, menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. C, membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D, meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E,
memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Nah, kita lihat pembahasan. Manfaat pemahaman landasan pendidikan. 1. Pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan sikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. 2. Meningkatkan perkembangan pada pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Berikutnya, soal nomor 3. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan mengintegrasikan teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik, B. Pemahaman terhadap peserta didik, C. Strategi pembelajaran, D. Pemahaman materi pembelajaran, E. Pengelolaan pembelajaran. Kita lihat pembahasan. Contoh pemanfaatan teknologi untuk penilaian, yaitu untuk mengukur pencapaian kompetensi guru menggunakan Google Form agar bisa untuk melihat perolehan skor secara cepat dan mendapatkan data indikator kompetensi yang belum tercapai. Berikutnya, contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman peserta didik. Untuk mengatasi kebosanan peserta didik saat pembelajaran, guru memanfaatkan game edukatif agar peserta didik tertarik dengan pembelajaran. Berikutnya, contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman materi pembelajaran. Rendahnya daya serap peserta didik terhadap kompetensi tertentu mendorong guru memanfaatkan video edukatif yang terintegrasi YouTube dengan maksud agar peserta didik dapat belajar materi secara mandiri di samping di kelas. Contoh pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan pembelajaran. Untuk memudahkan guru dalam menjelaskan materi tertentu, guru memanfaatkan slide PowerPoint atau PPT. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Strategi pembelajaran. Berikutnya, soal nomor 4. Ari adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi pada hasil laporan belajar, dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait naik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Naik kelas karena sikap Ari baik. Nah, kita lihat pembahasan. Berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016, KI 1 dan KI 2, kompetensi sikap minimal baik yang harus dicapai. Kemudian KI 3 dan KI 4, kompetensi pengetahuan dan keterampilan tuntas. Berikutnya, batas ketidaktuntasan KI 3 dan KI 4 adalah maksimal 3 mata pelajaran. Nah, sedangkan di sini Ari memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Nah, jawaban yang tepat adalah
D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Soal nomor 5. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran yang tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Konstruktivisme, B. Kontekstual, C. Saintifik, D. Deduktif, E. Induktif. Baik, kita lihat jawab pembahasan. Pada bagian kontraktivisme atau kontraktivism, yaitu membentuk konsep sendiri. Kemudian pada kontekstual, yaitu membuat pembelajaran bermakna. Sedangkan pada saintifik, yaitu pembelajaran aktif. Pada deduktif, yaitu pakem konsep, berpikir logis. Pada induktif, yaitu terampil dalam membuat kesimpulan. Sehingga jawaban yang tepat untuk mengatasi masalah jika banyak siswa yang tidak aktif yaitu jawaban yang C, saintifik. Mana dalam pembelajaran saintifik dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Sekian pembahasan soal untuk bagian yang pertama. Silahkan dukung channel ini. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Nantikan video berikutnya terkait pembahasan soal P3K. Semoga kalian lulus dan semangat berjuang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.